Ibu Dr. Honoris Causa Nur Hayati Subakat. Ini beliau adalah owner dari kosmetik Wardah. Kita mau dengar cerita beliau, gimana nih caranya Ibu supaya Wardah ini bisa jadi global brand, supaya kosmetik halal Indonesia menguasai dunia. Baik. Your time is also 10 minutes, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Adi Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini saya berbagi pengalaman ya. Tadi dibilangin Pak Pance itu juga ekonomi syariah kenapa masih aja 5% ya. Nah, saya ingat Wardah ini kita 25 tahun yang lalu ya mirip kali dengan bank syariah ya. Mungkin juga udah 25 tahun. Ya alhamdulillah kami sekarang share-nya sudah di atas 30%. Untuk dekoratif sudah 35%. Nah, di sini saya akan berbagi kenapa bisa mencapai 35% gitu ya. Itu bersaing dengan produk-produk multinasional bukan lokal. Jadi lokal kami udah lewati semua. Jadi ini 25 tahun yang lalu Wardah dengan kerjasama dengan Hidayatullah, dan waktu itu juga sebetulnya nggak langsung sukses, ya boleh dikatakan gagal. Karena lewat pesantren, santri nggak pakai kosmetik, itulah intinya. Nah, kemudian ya kami coba lagi. Nah itu mungkin Pak Adi juga pernah dengar ya waktu itu kita kerjasama dengan multi level syariah, dengan direct selling. Waktu itu saya pernah ketemu tahun 2000-an tuh kami lagi kerjasama dengan multi level syariah. Akhirnya kita jual lewat direct selling dengan multi level. Nah tahun 98, saya mulai tuh tahun 96, mulai jualan sedemikian, tapi orang lain yang ngerjakan, bukan kami ya. Tahun 98 kan ada krisis. Nah itu banyak pengangguran, ya alhamdulillah multi levelnya makmur. Nah itu kami juga ikut menikmati waktu itu, malah bangun lagi pabrik kedua lah waktu itu ya. Nah kemudian alhamdulillah berkembang. Tahun 2002 anak saya lulus, mulai gabung. 2003 anak saya nomor 2 mulai gabung. Nah di sini ceritanya mulainya gitu ya. Jadi awalnya kita jual cuman kecil lah waktu itu ya, masih kecil sekali ya, kayak debu lah dibandingkan sekarang ya. Nah setelah anak-anak gabung, mereka karena tadinya kami jualnya B2B ya, berarti ya dengan orang lain, akhirnya kita coba B2C ke toko-toko. Nah itu memang sulit sekali. Nah kemudian anak saya dengan timnya coba perbaiki di produknya, kualitasnya diperbaiki, performanya diperbaiki gitu ya. Nah tahun 2009 kita relaunching Wardah. Nah itu tulisannya tadinya Wardah, tagline-nya kosmetika suci dan aman, kami ganti dengan inspiring beauty. Kemudian ada tulisan Arabnya kebuang, itu supaya maksudnya tidak terlalu segmented gitu ya, supaya lebih umum. Nah di tahun 2009 hijaber booming, momentumnya pas. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Nah ini titik baliknya sehingga terjadi loncatan. Nah sehingga kita udah bisa iklan di TV. Nah ya alhamdulillah berkembang, tumbuh 100%, 130%. Dalam 2 tahun kami sudah dalam 2012 kami sudah melewati semua produk lokal. Jadi kami sudah melewati semua produk lokal, sehingga mulai 2013 kami bersaing dengan multinasional. Alhamdulillah multinasional juga bisa kami lewati, termasuk multinasional nomor 1 di dunia itu pun kami udah lewati, alhamdulillah, ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat apa sih kiat suksesnya, ya berarti ya diperbaiki, inovasi, kolaborasi. Istilahnya di sini saya tadi Pak Pence memang perlu kita kolaborasi ya. Nah, kalau saya di perusahaan ini bagaimana saya kolaborasi sama tim-tim yang milenial nih. Sekarang alhamdulillah kami itu pabriknya udah luas 20 hektar, termasuk yang paling luas lokal di Indonesia, dan sudah bergabung di kami itu juga di atas 10.000. Padahal tadinya kita mulai dari home industry 2 orang, nah sekarang sudah demikian. Jadi kata kuncinya kolaborasi antara senior dan junior. Jadi saya bilang kolaborasi antara, sehingga terbentuk corporate startup istilahnya. Perusahaan berkembang seperti startup tetapi tetap profesional.
Nah, di sana sih apa kata kuncinya dari perkembangan kami. Dan untuk apa selama ini kami alhamdulillah sih untuk ekspor itu mungkin tadi Pak Kasan belum hadir ya, tapi dari perdagangan lumayan membantu itu apa dan seminggu yang lalu juga Menteri Perdagangan hadir ke pabrik kami melepas ekspor ke Malaysia, ada 7 kontainer. Jadi alhamdulillah di Malaysia kami juga sudah nomor 3. Jadi untuk ini optimis ya kami bisa masuk ke tempat lain. Jadi di sini kami sudah sampaikan juga sebetulnya ke perdagangan, dan perdagangan juga lagi on progress. Bagaimana untuk apa daerah-daerah yang banyak muslimnya itu kita bisa mendapatkan biaya masuk 0. Jadi salah satu contoh ialah Turki. Turki itu dari Eropa, karena pesaing kami sekarang adalah industri Eropa sama Amerika. Turki itu dari Eropa dia udah 0, dari Indonesia 25%. Nah, udah kalah sendiri 25%. Nah, itu lagi diusahakan sama apa dari perdagangan. Jadi di sini kalau saya melihat masalahnya itu saya tidak melihat masalah regulasi ya, regulasi pemerintah yang menghalangi industri halal ini, justru mendukung. Jadi sekarang hanya masalah di pemainnya sebetulnya. Kalau kita ngomong misalnya untuk kosmetik, alhamdulillah kami di industri kategori dekoratif sama moisturizer itu udah bisa menang. Tetapi kategori untuk mass product itu seperti shampoo, pasta gigi, nah itu kami masih kecil. Nah itu sebetulnya pemainnya adalah multinasional yang udah jadi raja di sini. Nah ini kita juga lagi kalau bisa sebetulnya kalau dorongan untuk ekspor dari pemerintah cukup bagus, tapi untuk bagaimana industri lokal bisa menjadi raja di negeri sendiri, nah ini masih ada PR. Karena ada peraturan dari Permendak nomor 56, nomor 14, di mana waktu itu agar modern market itu menjual 80% industri lokal, itu belum jalan. Nah ini mungkin yang kita usahakan barangkali. Tapi sebetulnya lebih juga bagaimana ada pemain di, sekarang kan industrinya udah mulai, alhamdulillah sih, insya Allah sih kita untuk industri, untuk kebutuhan sehari-hari kami siap. Cuman nanti distribusinya yang menjualnya, kalau pasar-pasar becek sih banyak orang kita ya. Tapi kalau modern market, nah itu kan bukan di sana. Di sana bagaimana? Nah sekarang kan udah bikin 212 Sodokah, tapi kan masih belum bisa bersaing ya, masih kendala. Dan ternyata juga saya waktu 2016 itu waktu yang gerakan 212, saya optimis shampoo bisa sukses gitu ya. Karena waktu itu mana nih shampoo? Begitu kita launching ternyata shampoo di grup 212, shampoo kami juga tidak nomor 1 Pak Adi. Nah ya ternyata berarti kan gerakan 212 pergi ke tempat market 212 belajarnya tetap aja bukan produknya muslim berarti kan. Nah itu jadi gimana gitu kan. Nah, jadi tetap aja ternyata orang tuh beli apa yang dipromosikan. Tetap aja orang beli itu brand ya. Jadi nah itu saya maksudnya memang kita harus membangun brand. Ya alhamdulillah kami kalau untuk dekoratif dan moisturizer itu brand equity kami untuk dekoratif itu udah 5. Itu udah paling tinggi kan katanya itu ya. Kalau untuk moisturizer sama ini memang masih 3. Nah kalau untuk shampoo masih kecil banget gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang kita nggak bisa sepertinya hanya jargonnya hanya halal-halal saja. Memang kita saya setuju membuat brandnya dan bagaimana orang memang yakin dengan produk ini gitu. Baik. Yakin dengan pelayanan. Baik. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati, luar biasa. Dari penjelasan Bu Nur Hayati tadi ada satu hal yang saya sangat tertarik tuh, bahwa momentumnya dapat ketika lagi momen hijaber. Iya, betul. Jadi momennya daik. Jadi sebetulnya di balik kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia ini ada para pemain yang jarang disebut-sebut perannya, yaitu para mubaligh, ustadz, guru-guru, ulama-ulama.
Ini yang mendorong orang jadi semangat untuk girah Iya. keislamannya, akibatnya jadi produk-produk naik semua. Jadi terima kasih banyak kepada semua mubalik, ustadz, ulama Ya, yang telah betul, ya. membuat bangsa Indonesia ini semakin agamis. Ya, ya, Dari baik. tadi